Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Besar kasih setia-Mu, Tuhan. Tiada terukur cinta-Mu bagiku, Tuhan. Ku bersyukur, Tuhan.
Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar jemaat Tuhan? Puji Tuhan, kembali pagi hari ini saya Pastor Walden punya kesempatan untuk menyampaikan renungan. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh berjumpa, kita boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Untuk satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan bagi kita, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena saya percaya sepanjang hari ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan satu ayat firman Tuhan. Kali ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di akhir zaman ini kita harus menjalaninya dengan kejelasan. Maksud saya, hidup kita harus jelas. Kita ini siapa? Kita tidak bisa hidup dengan identitas yang tidak jelas, sehingga orang bingung melihat kita. Karena mungkin hari Minggu kita ke gereja, identitas di KTP kita adalah orang Kristen, tetapi kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan apa yang kita lakukan di hari Minggu dan apa yang tertulis di KTP kita. Kita adalah orang yang berbeda, yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang menjadi identitas kita. Dan hidup kita menjadi tidak jelas, membingungkan. Mungkin mereka akan bertanya, dia Kristen, tetapi kok seperti itu? Nah, hidup harus jelas kita ini siapa. Dan Alkitab mengatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Anak Allah itu adalah sebuah status istimewa bagi mereka yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan kita ini menjadi anak-anaknya. Dan apakah betul saya dan saudara, kita adalah anak-anak Allah? Karena Alkitab juga mengatakan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan orang juga di akhir zaman ini bisa menyamar sebagai anak-anak Allah. Padahal sebenarnya mereka bukan anak-anak Allah. Ya, dalam di dalam kasus-kasus yang ekstrim, kadang-kadang
anak iblis menyamar sebagai anak Allah untuk penyesatan. Seperti malaikat terang, padahal sesungguhnya adalah anak-anak iblis. Ada satu yang sangat tegas dikatakan oleh Rasul Yohanes, bahwa ada tanda bagi anak-anak Allah dan bagi anak-anak iblis. Dan pagi hari ini kita akan cek untuk memastikan bahwa kita betul adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal dengan tanda ini. Apakah tanda kalau kita itu adalah anak Allah? Yang pertama, anak-anak Allah dikatakan berbuat kebenaran. Karena yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, satu waktu kita punya kesempatan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita diselamatkan dan status kita menjadi anak Allah, maka hal itu akan ditandai bahwa kita adalah orang yang berbuat kebenaran. Karena yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Maksudnya bagaimana? Bahwa tanda sebagai anak Allah kita adalah orang yang berbuat kebenaran. Sederhana. Apa yang kita lakukan adalah segala yang benar. Segala yang tertulis di dalam firman. Tidak keluar dari situ. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang Tuhan inginkan. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang melakukan hal yang tidak benar? Banyak. Ya, banyak. Bahkan lebih spesifik bukan orang Kristen, hamba Tuhan. Apakah ada hamba Tuhan melakukan hal yang tidak benar? Banyak. Bahkan kemudian pada akhirnya mereka harus hidup secara manipulatif ya. Manipulasi. Hidup di dalam dosa, tetapi tetap melayani seperti itu. Ya, hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam perselingkuhan, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka tetap dalam status sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi di akhir zaman ini kita harus waspada. Yang kita waspadai adalah yang pertama diri kita sendiri. Apakah hidup kita berpadanan dengan Injil? Apakah kita sedang bertumbuh ke arah Kristus? Apakah yang kita lakukan adalah kebenaran? Atau kita mencampur adukan kebenaran dengan yang tidak benar? Kita tidak menampilkan diri sebagai orang yang hidup berintegritas. Sehingga kemudian yang tidak benar pun kita lakukan. Dalam berbisnis, di dalam menjalankan usaha, pekerjaan, banyak pilihan. Banyak pilihan. Tetapi saya berdoa pagi hari ini sebagai anak-anak Allah, di seluruh area kehidupan kita melakukan yang benar. Di dalam pelayanan kita melakukan yang benar. Dalam usaha pekerjaan kita, pabrik, atau sebagai seorang karyawan, kita melakukan yang benar. Karena kalau kita tidak melakukan yang benar, firman Tuhan jelas mengatakan, kita tidak berasal dari Allah. Jadi itu tanda yang pertama. Anak Allah adalah mereka yang melakukan kebenaran. Sementara yang kedua, tanda anak-anak Allah adalah mereka yang mengasihi saudaranya. Mengasihi saudaranya. Konteks saudara di sini adalah ya saudara kandung. Saudara yang kita kenal, bisa juga saudara seiman. Tetapi yang pertama, konteks di sini adalah saudara yang sedara dengan kita. Kadang-kadang di dalam satu keluarga sama-sama Kristen, lahir dari orang tua Kristen. Tetapi
yang terjadi berikutnya. Karena mungkin masing-masing sudah berkeluarga dan ada begitu banyak hal yang berbeda, bertentangan, beda prinsip, dan seterusnya. Maka kasih di antara saudara, keluarga, itu menjadi dingin. Bahkan yang ada adalah konflik, saling menjatuhkan, saling menuntut, dan seterusnya. Kemarin minggu saya ketemu dengan seseorang yang bercerita memiliki saudara kandung yang luar biasa. Menipu. Awalnya menyuruh yang bercerita kepada saya ini untuk membeli sebidang tanah. Bukan membeli sebidang tanah, memberi sejumlah uang untuk dijadikan tanah. Dan ketika yang bercerita kepada saya ini menerima sejumlah uang itu, mereka membeli bahkan 3 bidang, 3 lokasi dari uang yang ada. Begitu disampaikan kepada saudara kandungnya yang memberi uang untuk mencarikan tanah itu, dia melihat, loh, tanah ini kok aksesnya gak bagus, kembalikan uangnya, dan seterusnya. Kembalikan uangnya, dan seterusnya. Lalu kemudian dikasih ultimatum, dalam 1 bulan kalau tidak dikembalikan akan dipolisikan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian menurut cerita orang itu kepada saya, tiba-tiba di salah satu bagian tanah yang dari 3 itu ada akses jalan. Wah, itu diambil sama dia. Tetapi yang tidak ada akses jalan, diminta kembali uangnya. Dan ketika dalam ultimatum itu, batas waktu tanggal itu tidak bisa dibayar, saudara kandungnya ini membungakan uang. Dari tidak sampai 100 juta menjadi 200 sekian juta. Dan kemudian yang bercerita kepada saya ini, itu bisa mengembalikan. Tetapi di sini saya melihat saudara kandung itu bisa begitu ya. Kadang-kadang begitu kejam seperti orang yang tidak kenal. Tanda anak Allah adalah mengasihi saudaranya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau saudara kita yang tidak kelihatan, orang tua kita, adik kita, kakak kita yang kelihatan, tidak kita kasihi. Omong kosong kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Jadi, saudara, 2 tanda ini bisa menjadi koreksi bagi saya dan juga bagi saudara. Apakah kita anak Allah? Kalau kita memang adalah anak Allah, orang yang sudah ditebus, harus jelas. Yang pertama, kita adalah orang yang melakukan kebenaran. Di saat di akhir zaman ini, orang melakukan apa saja yang menurut anggapan mereka benar, padahal tidak benar. Mengkompromikan dosa dan lain sebagainya. Karena memang persaingan makin ketat ya di dunia usaha dan pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Tetapi biarlah kita tampil sebagai orang yang berintegritas, tetap melakukan kebenaran, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, mengasihi saudara kita. Mencintai mereka. Karena kasih itu harus kita aplikasikan. Bukan hanya kepada Allah yang tidak kelihatan. Bukan kepada orang yang jauh dari kita. Tetapi orang yang dekat dengan kita. Kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau kita bisa tolong, tolong. Dan hidup berdamai dengan semua orang, dengan keluarga kita. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, kata firman Tuhan. Karena kalau tidak, tanda anak-anak iblis ini dijelaskan ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 ini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Anak-anak iblis itu tidak berbuat kebenaran. Dan kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran yang standarnya adalah firman. Ketika kebenaran itu diselewengkan, diturunkan nilainya, dikompromikan, itu bukan kebenaran lagi. Anak-anak iblis adalah mereka yang tidak melakukan yang benar. Terbiasa menipu. Terbiasa melakukan segalanya itu tidak jujur dan sebagainya. Itu anak iblis dikatakan.
Dan kemudian tidak mengasihi saudaranya, itu anak iblis. Karena dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu anak iblis. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman ini biarlah kasih kita itu semakin nampak untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kasih itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mengasihi, melakukan kebenaran, itu adalah identitas kita. Dan poin terakhir yang saya mau sampaikan, status anak Allah itu adalah status istimewa. Bukankah ketika kita anak, kita adalah ahli waris? Bukankah ketika kita anak, kita dilindungi, di cover, dijamin hidup kita oleh Bapa kita dan seterusnya. Kalau kita adalah anak, biarlah kita hidup sebagai anak-anak terang yang berbuat kebenaran dan hidup di dalam kasih, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman maupun saudara kandung. Dan percayalah, kehidupan kita adalah kehidupan yang disuplai oleh Bapa kita di surga, karena kita adalah anak-anaknya, bukan anak yang lainnya. Kita adalah anak-anak Allah. Hari ini rindukan satu hal, hidup berdamai dengan semua orang dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup kita jelas, kita adalah anak-anak Allah. Maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima segala penggenapan janji Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita bertumbuh dan terus makin dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ketika kami membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, status kami berubah. Kami menjadi anak-anak Allah. Dan kami merindukan satu hal, hidup kami berpadanan dengan status kami sebagai anak-anak Allah. Kami rindu Tuhan, hidup dalam kebenaran, saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak hidup dalam pertikaian, tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam masalah demi masalah dengan bahkan saudara kandung kami sendiri. Biarlah kasih Allah melembutkan hati setiap kami, supaya kasih Kristus itu nampak lebih dulu kepada orang-orang dekat kami, di tengah keluarga kami, supaya terang dan garam itu Tuhan, itulah hidup kami yang terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah keluarga, yang sedang mengalami masalah untuk bagaimana hidup di dalam kebenaran. Tuhan tolong kami untuk supaya kami kembali hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tidak hidup dalam kemunafikan, tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, mengasihi dan melakukan yang benar. Maka kami percaya berkat kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, karena kami adalah anak-anak-Mu, maka kami percaya Engkau membuat berhasil apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Apa yang kami rencanakan, Engkau yang membuatnya berhasil. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hidup hari ini di dalam kasih karunia-Mu, di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Pastor Walden. Selamat pagi. Selamat menjalani hari yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat dan muliakan nama Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.